Salib-Mu yang memberikan kemenangan buat kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Kami boleh menerima satu kemenangan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami seluruh sidang jemaat GBIS Hermon, pagi hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biar otoritas Allah yang turun atas kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang menghampiri Engkau, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak BL Singer, musik yang akan ambil bagian, bahkan seluruh petugas-petugas yang akan ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kolektan petugas perjamuan kudus, hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Bahkan kami boleh masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan sebelum ke selanjutnya, marilah kita mengangkat pujian lagi yang mengatakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan.
sehingga kami boleh menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan beberapa pujian, biar pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WR Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Tuhan, Kau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti apa maksud, rencana, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan persiapkan. Biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, karena hari ini adalah kita memperingati Jumat Agung. Sebelum mulai tadi BL telah memberikan prolog ya, yang begitu sangat jelas ya, sehingga kita semua pada pagi hari ini diingatkan betapa pentingnya Jumat Agung itu untuk kita renungkan, untuk kita hayati. Bukan kita hanya tahu ceritanya saja ya saudara, tetapi mari kita akan belajar untuk dapat merenungkan kisah yang sudah terjadi di Taman Getsemani, di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota. Saudara yang terkasih, ya pada pagi hari ini seluruh dunia ya memperingati akan Jumat Agung. Jumat Agung ya adalah hari yang sangat dahsyat. Jumat Agung adalah hari yang sangat bersejarah untuk kita orang Kristen, untuk kita orang yang percaya. Jumat Agung itu bukan merupakan hari yang bersejarah atau hari yang dahsyat untuk manusia semuanya, tidak. Karena tidak semua orang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi bagi kita orang-orang yang menerima Yesus, yang sudah Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu, maka Jumat Agung itu adalah hari yang sangat luar biasa, hari sangat yang bersejarah. Saudara, itu sebabnya kalau Jumat Agung ini kita lewatkan, makanya saya tulis di grup, sangat-sangat mengharapkan kehadiran, kecuali perkecualian kalau sakit atau ada halangan-halangan yang tertentu ya. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Berawal dari Taman Getsemani, berakhir kemudian masuk di dalam eksekusi, yaitu di Bukit Golgota. Perjalanan salib, yaitu Via Dolorosa. Saudara, ada beberapa aliran tertentu, mereka sangat sakral sekali ya, mengikuti ritual dengan liturgi yang sangat luar biasa. Ada Rabu Abu, ada Kamis Putih, Jumat Agung ya, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Saudara, dan pada pagi hari ini kita semua umat manusia yang ada di dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia, saudara, kita memperingati Jumat Agung ya. Kematiannya dalam saya sudah share di grup, saudara, kematiannya membayar lunas, bukan membayar cicilan, saudara, tidak. Tetapi kematiannya membayar lunas hutang segala dosa kita. Via Dolorosa, jalan penderitaan salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, dari Taman Getsemani berawal menuju ke Bukit Golgota. Dalam perjalanan inilah Yesus harus menjalani jalan salib atau Via
Dolorosa. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita akan simak bersama. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Ya, semua gereja-gereja akan mengumandangkan bagaimana peristiwa Golgota, bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan tadi pada hari Minggu adalah suatu hari kemenangan buat kita, di mana kita sebagai orang-orang percaya kita memperingati hari kemenangan itu. Ya, baik saudara. Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Saya tahu semua kita sudah tahu jalan ceritanya, tetapi sebagai dasar untuk kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membaca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya ingin sekali ini kita baca bersama-sama. Coba yang bagian yang bawa mic membantu saya untuk supaya suaranya semakin mantap. Ya, Injil Matius pasal 26, Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Sudah, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Terakhir 46. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, ya. Getsemani dan Golgota adalah tempat yang sangat bersejarah bagi umat Kristen. Ya, mungkin ada yang sudah ke Israel, mungkin saudara tahu di mana tempatnya Getsemani, mana tempatnya Golgota ya. Tetapi sekalipun kita belum ke Israel, kita harus percaya dengan firman Tuhan. Apa yang ditulis oleh Alkitab dalam firman Tuhan adalah ya dan amin ya. Sekali lagi saudaraku,
Jumat Agung adalah hari yang sangat-sangat bersejarah dan sangat dahsyat. Apa kedahsyatannya dan di mana sejarah yang sangat hakiki, ya saudara. Nah, kita tadi sudah membaca ayat-ayat semuanya. Mari kita akan melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani, ya saudara. Alkitab menyatakan bahwa dikatakan tadi situ Yesus sedih hatinya dan dikatakan rasanya mau mati. Itulah ucapan Tuhan Yesus yang keluar dari mulutnya sendiri. Aku sedih, aku rasanya mau mati. Saudara, saudara berkata, "No, kenapa kok Tuhan Yesus berkata seperti itu? Bukankah Dia kan Tuhan? Kenapa kok Dia berkata, hatiku sangat sedih, rasanya mau mati?" Saudara, kita harus ingat ya saudara, karena ini adalah dasar firman Tuhan. Kita harus ingat bahwa sebelum kematian dan sebelum kebangkitannya, Tuhan Yesus itu adalah kodrati manusia 100%. Tuhan Yesus itu adalah kodrati keilahiannya 100%. Ya, itu harus jadi dasar. Harus kita ingat, sebelum kematian dan kebangkitannya, Yesus manusia 100%, Yesus keilahiannya 100%. Secara manusia, saudara, Dia bisa saja berkata, sedih, aku sedih. Tuhan Yesus bisa marah. Ya saudara, dikatakan tadi Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bisa marah, saudara? Tuhan Yesus pernah marah? Pernah, ya saudara tahu semuanya ketika Dia harus membersihkan bait suci, ya saudara. Apakah Dia bisa takut? Bisa. Saat Taman Getsemani itu Dia sangat ketakutan, ya. Apakah Dia bisa menangis, Tuhan Yesus? Kapan Tuhan Yesus menangis? Sedih, tadi kita sudah baca, ya. Marah, saudara sudah tahu ceritanya. Takut, sudah ada ceritanya di dalam Alkitab yang pembacaan tadi. Menangis saat Lazarus mati, saudara. Ya, Yesus sempat menangis, saudara. Jadi dalam kodratinya sebagai manusia, Yesus mengalami hal-hal yang seperti itu. Sama seperti kita. Kita pun pernah mengalami seperti itu juga, ya saudara, ya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus, tadi sudah kita baca, di Taman Getsemani Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya. Untuk apa? Untuk menemani. Duduklah di sini. Tuhan Yesus tidak katakan, ayo kamu juga harus berdoa ya buat aku ya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, duduklah di sini. Aku akan berdoa. Duduklah di sini. Maksudnya adalah untuk menemani. Untuk menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya saudara, tapi mereka nggak sanggup. Dalam firman Tuhan sudah kita baca tadi, mereka nggak sanggup, mereka tidak bisa bertahan, mereka tertidur. Saudara yang kekasih, siapa Yesus? Dikatakan sedih hatinya, seperti mau mati rasanya. Itulah bukti bahwa Yesus sangat ketakutan saat itu, saudara. Firman Allah katakan di dalam Injil Lukas, tidak usah kita baca mengingat waktu, ya. Saya jangan sampai terkecoh dengan jam dinding di depan saya. Sekarang sudah jam 9:30 ya. Padahal belum ya saudara, jamnya nggak tahu. Ya, dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 45, di situ dikatakan bahwa peluhnya seperti apa, saudara? Saya tahu semua saudara pernah berkeringat, saudara. Tapi Tuhan Yesus di sini adalah peluhnya seperti apa? Seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Silakan saudara baca di rumah, catat ya. Atau nanti kalau tidak tutup ini ya saudara, ada rekamannya, direkam. Ya, jadi saudara bisa mengikuti nanti dalam rekaman khotbah. Tidak tutup, baca Lukas 22 ayat 42 sampai 45. Di situ dikatakan bahwa Yesus peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena saking ketakutannya, akhirnya apa saudara? Malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepada
adanya. Haleluya. Saudara, mengapa Yesus sedih? Mengapa Yesus takut? Mengapa dia berkata seperti mau mati rasanya? Karena dia tahu, saudara, betapa hebat, betapa pergumulan, betapa penderitaan yang akan dihadapinya secara manusia. Dia akan menghadapi hal-hal yang sepertinya sangat berat. Hebat, pergumulan, penderitaan yang akan dihadapinya, yang akan dijalaninya, saudara. Saudara kalau tahu jalan Via Dolorosa, dia harus mengangkat salibnya dengan jatuh, bangun. Akhirnya ada seseorang yang harus membantu, yaitu Simon dari Kirene. Saudara, salib dipikul oleh Tuhan Yesus, dicambuk pada saat dia berjalan. Betapa hebat penderitaannya, saudara. Firman Allah katakan, apapun dia dalam proses yang dijalaninya itu, tetap dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Karena apa, saudara? Semua yang alami semuanya itu adalah satu skenario ilahi dari Allah Bapa untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di Taman Getsemani, inilah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Apa yang diucapkan, saudara? Tuhan Yesus tidak berdoa, ya Tuhan, aku siap untuk disalib. Tuhan, aku siap disalib. Tidak berkata dan tidak berdoa seperti itu. Ya Tuhan, aku sudah siap disalib. Aku siap disalib. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dia katakan? Saudara, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Biarlah penderitaan ini berlalu jikalau mungkin. Tetapi saudara, Yesus berdoa lagi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Satu sikap penyerahan, kepasrahan Yesus kepada Bapa di sorga. Jika sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, itu yang diucapkan dalam doanya kepada Bapa di sorga. Saudara, dan kita melihat Taman Getsemani adalah puncak pergumulan Tuhan Yesus sebelum dia dieksekusi di Bukit Golgota. Itulah puncak klimaksnya. Yesus harus bergumul dengan segala ketakutannya, dengan segala hal-hal yang mengerikan secara manusia. Dia harus menghadapinya. Saudara yang kekasih, itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak melarang saudara untuk mengetahui kisah dari Yesus, penyaliban Yesus sampai kebangkitannya, sampai kenaikannya. Saya tidak melarang saudara untuk mengetahui kematian kebangkitan Tuhan Yesus ini melalui medsos. Silakan saudara mengikuti, ya, silakan. Tetapi saudara, alangkah baiknya kalau kita pun membaca, merenungkan dari firman Tuhan. Tidak cukup ngerungok tok, tidak cukup hanya mendengarkan saja. Wes, pokoknya aku tidak baca Alkitab, tidak apa-apa. Yang penting aku mendengarkan pendeta khotbah melalui YouTube. Bagus. Saudara, boleh, saya tidak melarang saudara untuk mengetahui jalan cerita penyaliban, kebangkitan segalanya melalui medsos. Saya tidak melarang, tetapi belajarlah juga kita untuk membaca dan merenungkan melalui firman Tuhan. Ya, saudara berat rasanya membuka Alkitab, ada HP. Silakan saudara buka HP, baca ayat firman Tuhan. Baca supaya saudara tahu ceritanya. Ya, puji nama Tuhan. Memang sekarang orang mengambil enaknya saja, instannya saja. Wes, tidak apa-apa, tidak ke gereja. Tidak apa-apa, tidak ke gereja. Kalau ke gereja nanti harus mengeluarkan uang kolektor, mengeluarkan
uang transport, tidak apa-apa, sudah di rumah aja. Saya akan mendengarkan firman Tuhan melalui medsos, melalui YouTube. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Silahkan saudara, tetapi jangan kita meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Ibadah itu penting, ke gereja itu penting. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi jangan saudara cukup puas, oh saya mendengarkan khotbah di YouTube, cukup saya sudah tahu ceritanya. Jangan begitu saudara. Saya sebagai gembala sidang, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ya, terlalu susah buka di Alkitab, buka HP. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, sebagai bukti kasih Allah kepada dunia yang tertuang dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, Tuhan Yesus tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Dia ingin supaya kita menerima keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Saudaraku, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang turun ke dalam dunia adalah untuk mati, saudara. Yesus lahir untuk mati. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan, mana ya yang lebih penting, Natal atau Paskah? Kalau saya lempar kepada saudara, apa yang dapat saudara jawab? Mana yang lebih penting, Natal atau Paskah? Ya, paling netral jawabannya dua-duanya ya. Kalau Natal, wow, ada makanan, ada kue-kue. Tapi kalau Paskah, ada kue-kue, ada baju baru, ada seragam? Tidak ada. Ya, Paskah cuma ada telur. Nanti kita bagi telur ya saudara ya. Ya, saudaraku yang dikasih, kalau saya secara pribadi, saya tidak mengintervensi saudara, tidak. Tapi saya secara pribadi, kalau saya ditanya, mana bugem, Natal atau Paskah yang lebih penting? Saya akan katakan, Yesus lahir untuk mati. Yesus mati untuk siapa? Untuk saya. Untuk menebus dosa saya. Untuk saya menerima anugerah keselamatan. Untuk saya nanti masuk surga yang kekal. Itu ujungnya. Saudara, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Nah, di sini ada Bapak Edifati, ada Saudara Nesti ya. Belajar. Inti dari perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, intinya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Intinya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, kematiannya adalah untuk mengampuni dosa, untuk menebus dosa, untuk memberi anugerah keselamatan. Dengan bagaimana saudara? Dengan membayar dosa manusia, dengan darah dan nyawanya, rela mati di atas salib. Darahnya yang amat sangat mahal. Itulah melalui kematiannya, dalam keadaannya yang sebagai manusia, Dia harus menjerit di atas kayu salib, saudara. Markus 15 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia menjerit tuh saudara. Saudara, apa artinya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara mungkin dapat berkata lagi, loh, kamu kan Tuhan. Kenapa kamu kok ngomong seperti itu? Dalam keadaannya seperti manusia, kodrati manusia. Mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ dia mungkin merasakan kesakitan, saudara. Kesakitan yang sangat luar biasa. Saudara sudah tahu jalan ceritanya bagaimana dia begini dicambuk dan lain sebagainya, saudara. Sehingga dia harus berkata, dia tidak kuat rasanya sebagai manusia. Tidak kuat saudara menahan rasa sakitnya. Sehingga dia harus berkata,
ini pun sering terjadi juga dalam hidup kita ya. Sebagai manusia, setiap kali kita pun berkata seperti itu, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Bukannya aku sudah setia, bukannya aku sudah memberikan persembahan, bukannya aku begini dan begitu dan begini dan begitu, tetapi kenapa Tuhan Engkau seolah-olah tidak ada di sampingku? Kenapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Itulah jeritan hati seorang manusia, saudara. Inilah juga yang sering keluar dari dalam mulut kita. Mungkin pun kita tidak berkata dengan mulut, tapi berkata dalam hati, Tuhan, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Aku dalam keadaan seperti ini Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Ayub pun pernah berkata seperti itu. Ke depan aku tidak melihat Engkau, di belakang aku tidak melihat Engkau, ke kanan dan ke kiri aku tidak melihat Engkau. Saudara yang terkasih, yang penting adalah sekarang Dia hanya sejauh doa kita. Boleh saudara, jeritan hati itu boleh berkata, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, di manakah Engkau? Tuhan tolong aku. Itu jeritan hati manusia, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi ingat saudara, Dia hanya sejauh doa. Saudara, pagi hari ini saya tidak akan mendetail menceritakan peristiwa penyaliban ya saudara ya. Yang penting adalah sejauh mana kita paham dan mengerti kematian Tuhan Yesus bagi kita. Itu yang harus kita mengerti, bukan tahu jalan ceritanya tok. Endingnya seperti ini, titik, sudah. Tetapi mari kita mau belajar untuk mengerti, untuk memahami kematian Tuhan Yesus bagi kita. Tujuan utama, inti dari kematian Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Intinya kematian Tuhan Yesus bukan untuk menebus dosa manusia Kristen, bukan untuk menebus dosa orang percaya, tidak, tetapi semua manusia yang ada di dalam dunia. Namun saudara, tidak semua orang yang dapat menerimanya. Padahal saudara, tujuan utama adalah untuk menyelamatkan semua orang manusia. Saudara, Tuhan Yesus sudah melaksanakan perintah ilahi Bapa di sorga. Ya, kalau kita, makanya saya tidak akan secara mendetail ya saudara ya jalan ceritanya. Tetapi ingat saudara bahwa Tuhan Yesus sudah melaksanakan, bukan akan. Tuhan Yesus sudah melaksanakan perintah ilahi Bapa di sorga. Sekarang kita akan melihat kata-kata ucapan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Saya tidak berbicara satu-satu, saudara tahu semuanya ya. Saudara sudah tahu semua ceritanya. Tetapi yang terakhir dari yang terakhir, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata dalam Injil Lukas, catat ya saudara, atau nanti saudara lihat rekamannya. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46, di situ dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus berada di kayu salib. Sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Diserahkan kepada Bapa. Atau kata detik-detik yang terakhir juga, sudah selesai, sudah genap. Silakan saudara baca ya di rumah Alkitab. Sudah selesai, sudah genap. Saudara, pada saat Yesus mengucapkan pada detik-detik terakhir ucapan itu,
dideklarasikan di atas bukit Golgota, di atas Kalvari. Yesus mengucapkan kata-kata yang terakhir. Dan kemudian apa, saudara? Apa yang terjadi setelah kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib? Ada sesuatu yang terjadi sangat hebat, sangat spektakuler, sangat dahsyat kejadian itu. Saudara, Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-33, di situ dikatakan terjadi apa, saudara? Gempa bumi. Di samping terjadi gempa bumi adalah tirai atau tabir bait Allah cabik, robek menjadi dua bagian. Itulah yang terjadi. Dan yang paling lagi untuk sebagai bukti sekarang, saudara, itu adalah kejadian-kejadian yang fenomena, ya saudara ya. Tirai bait Allah cabik dari dua bagian, gempa bumi. Saya tidak tahu, di dalam Alkitab tidak dikatakan berapa skala Richter, tidak dibicarakan, saudara, itu. Tetapi yang jelas terjadi gempa bumi dan terjadi tirai bait suci menjadi dua bagian. Dan yang ketiga adalah apa? Prajurit, orang-orang yang ada di sekitar situ, yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, betapa teganya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Para prajurit dan orang-orang yang di situ, mereka adalah sangat ketakutan. Alkitab mencatat sangat ketakutan, dan mata mereka tercelik. Mereka tersadar diri kedahsyatan yang terjadi. Dan apa, saudara? Kedahsyatan apa, saudara, yang dilakukan oleh para prajurit? Mereka lari. Bagaimana, saudara? Firman Tuhan katakan, akhirnya mereka tercelik dan mereka berkata, sungguh dia adalah apa, saudara? Sungguh dia adalah anak Allah. Amin. Sang Mesias, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mereka berkata, sadar diri mereka